Halo semuanya, balik lagi bareng saya Adit. Selamat datang di hari 16 proyek Tadukan TPA Bappenas. Hari ini kita masuk ke materi yang terkenal paling memakan waktu dan sering bikin pusing kalau dicoret-coret tanpa arah, yaitu penalaran analitis. Kita bakal selesaikan 20 soal bertema urutan atau ranking serta posisi duduk sejajar dan melingkar. Saya bakal kasih tahu trik bikin sketsa visual cepat biar kalian tidak perlu baca ulang soal berkali-kali. Yuk langsung saja kita bongkar soal nomor satu. Sebelum kita masuk, pause dan screenshot slide ini. Kunci utama di penalaran analitis itu bukan menghafal, tapi bikin representasi visual yang tepat. Jangan dibayangin di kepala. Buat slot bergaris untuk posisi sejajar dan gambar lingkaran untuk posisi melingkar. Selalu mulai dari petunjuk yang sifatnya paling pasti. Oke, mari kita terapkan. Soal nomor satu, tipe perbandingan nilai 5 siswa. Yang ditanya adalah urutan dari yang tertinggi. Susun satu persatu per tidak samaannya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Gampang banget kalau dirantai. Eko lebih tinggi dari Denny. Denny lebih tinggi dari Cici. Cici lebih tinggi dari Andi. Dan Andi lebih tinggi dari Budi. Gabungkan semuanya, yaitu E, D, C, A, lalu B. Jawabannya A. Soal nomor 2. Soal nomor 2, posisi duduk 6 orang sejajar dari nomor 1 sampai 6. Bikin 6 slot. Garis di kertas kalian. Siapa yang duduk di kursi nomor 3? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Lihat pemetaannya. Slot 1 diisi U, slot 4 diisi T, slot 5 diisi Q. Tersisa slot 2, 3, dan 6. Karena P harus berada di antara R dan S, P tidak mungkin di slot 6 karena di sebelahnya Q. Maka P pasti di slot 2 atau 3 antara U dan R atau S. Susunannya pasti U, kemudian R atau S, kemudian P, T, Q, lalu S atau R. Jadi yang di nomor 3 pasti P. Jawabannya A. Soal ketiga, soal nomor 3 posisi meja bundar. Ingat aturan melingkar, menghadap ke pusat meja. Berarti kiri itu searah jarum jam, kanan berlawanan arah jarum jam. Siapa di sebelah kiri A? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Gambar lingkaran dengan 5 titik. Buka dari petunjuk B di sebelah kanan D. Lalu C di antara D dan E. Artinya urutannya E, C, D. Karena A bersebelahan dengan B, urutan melingkarnya menjadi D, B, A, E, C. Posisi persis di sebelah kiri A atau searah jarum jam. Itu adalah eh, orang E. Jawabannya D. Soal keempat, soal nomor 4, tipe urutan usia yang ditanyakan, hati-hati ya, termuda ketiga, berarti nomor 3 dari bawah. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Gabungkan urutannya dari tertua ke termuda. P, kemudian K, L, M, N, O. Ingat, soal minta termuda ketiga. Paling muda O, lalu N, dan ketiga M. Jangan kebalik, hitung dari atas. Jawabannya adalah C. Soal 5. Soal nomor 5, urutan duduk bioskop dari kiri ke kanan. Gunakan trik eliminasi cepat dari petunjuk yang pasti. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Tidak sampai 10 detik kalau pakai eliminasi.
C harus paling kiri, eliminasi E. A tidak boleh di ujung, eliminasi D. D di antara A dan E, artinya pola susunannya harus ADE atau EDA. Di opsi A kita lihat ADE. Pas banget jawabannya A. Soal nomor 6. Soal nomor 6, perbandingan tinggi badan 5 pemain basket. Tentukan mana opsi yang paling benar. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah C. Urutan lengkapnya dari yang tertinggi, Gilang, Bayu, Rian, Fadel, dan Doni. Sekarang cek opsi C. Rian lebih pendek dari Gilang karena Gilang paling tinggi dan Rian posisi ketiga. Maka jelas Rian lebih pendek dari Gilang. Jawaban benarnya adalah C. Soal ketujuh. Soal nomor 7, duduk melingkar 6 orang. Ada kata kunci berhadapan, gambar lingkaran dengan 6 titik berhadapan. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah C. Dalam formasi 6 orang melingkar, posisi yang bergerak simetris itu saling berhadapan. Kalau A berhadapan dengan D, lalu B mengapit A, C, dan E mengapit D, F, maka otomatis B akan sejajar berhadapan dengan E. Jawabannya C. Soal ke-8. Soal ke-8 perhatikan baik-baik permintaan soalnya. Minta urutan dari terendah ke tertinggi. Jangan sampai terbalik. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah B. Urutan dari tertinggi R, P, Q, S, T karena soal mintanya balik dari yang terendah ke tertinggi, tinggal kita balik baca dari belakang, yaitu T, S, Q, P, R, kuncinya B. Soal ke-9. Soal ke-9, posisi antrian kasir. Paling depan itu nomor 1, paling belakang itu nomor 5. Siapa yang ada di urutan paling depan? Kita buka jawabannya, jawabannya adalah E. Kita susun dari belakang. Nomor 5 diisi W, karena V di antara W dan X, maka nomor 4 diisi V dan nomor 3 diisi X. Tersisa nomor 1 dan 2. Z tepat di depan Z. Artinya Z di nomor 1 dan Z di nomor 2. Paling depan adalah Z. Nomor 10, urutan kedatangan finish lomba lari. Siapa pelari tercepat yang jadi juara pertama? Kita buka jawabannya, jawabannya adalah E. Rangkaikan dari informasi. Kita mulai dari Dodi. Dodi sebelum Ani, tapi setelah Edi. Berarti Edi lebih cepat dari Dodi, lebih cepat dari Ani. Lalu Ani sebelum Budi. Budi sebelum Chandra. Urutan lengkap juara 1 sampai 5. Edi, Dodi, Ani, Budi, Chandra. Juara pertamanya adalah Edi. Jawabannya E. Soal ke-11. Soal melingkar kombinasi pasangan. Perhatikan kata kunci posisi sebelah kiri Pak Ali. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah B. Pak Ali diapit oleh Bu Badriah dan Bu Cici. Karena Pak Cici ada di sebelah kanan Bu Badriah, maka Bu Badriah harus berada di sebelah kanan Pak Ali. Otomatis pengapit di sebelah kiri Pak Ali adalah Bu Cici. Jawabannya B. Soal ke-12. Tipe urutan harga termahal ke termurah. Yang dicari adalah termahal kedua. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah B. Langsung sambungkan rantainya. A, kemudian B, kemudian D, kemudian C, kemudian E. Termahal pertama A, termahal kedua B. Jawabannya sangat jelas B. Soal 13. Hati-hati, ini dua baris berhadapan. Kalau dua orang berhadapan, arah kanan kiri mereka jadi berlawanan. Coba tentukan kursi nomor C.
Kita buka jawabannya, jawabannya adalah E. Ini jebakan. Orang di garis belakang atau posisi 5 menghadap ke depan. Bagi dia, tangan kirinya mengarah ke kursi nomor 6. Jadi, C yang berada di sebelah kiri menduduki kursi nomor 6. Jawabannya E. Soal 14, ada dua orang yang nilainya sama. T sama dengan Q dan ada hubungannya. R lebih kecil dari S. Apakah nilai R pasti paling bawah? Cek baik-baik. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah E. Jebakan klasik TPA Bapenas. Kalau cuma kasih tahu S lebih besar dari R, tapi tidak memberitahu posisi R dibanding P, Q maupun T, bisa saja R lebih kecil dari Q, tapi juga R di atas Q. Kita tidak bisa pastikan siapa yang paling bawah. Soal 15, urutan 5 rumah berdeder sejajar. Bikin 5 posisi berurutan dari kiri ke kanan. Rumahnya, rumah mana yang ada di ujung paling kanan? Kita buka jawabannya, jawabannya adalah D. Plotting gampang. Posisi 3 sama dengan H3. Posisi 1 sama dengan H2. Berarti posisi H1 di posisi 2. Karena H5 di antara H3 dan H4, maka H5 di posisi 4 dan H4 terdorong ke posisi 5 di ujung paling kanan. Soal 16, A bersebelahan dengan B dan C. Artinya A duduk di antara B dan C. Siapa dua orang pengapit E? Kita buka jawabannya, jawabannya adalah B. A mengapit B dan C karena D tidak boleh dekat B. Kemudian D terpaksa menempel ke C, tersisa E, yang otomatis mengisi posisi di antara D dan B. Jadi dua orang yang mengapit E adalah B dan D. Soal 17, urutan jadwal tampil 6 kelompok. Buat 6 slot jam tampil, kelompok 4 tampil nomor berapa? Kita buka jawabannya, jawabannya adalah C. Coba perhatikan slot kosongnya. Slot 1 kelompok 1, slot 3 kelompok 3, slot 6 kelompok 6. Berarti slot yang kosong adalah nomor 2, 4, dan 5. Karena kelompok 4 harus tampil tepat setelah kelompok 2, mereka butuh 2 slot berdampingan. Itu hanya ada di slot 4 dan 5, yaitu kelompok 2 di slot 4 dan kelompok 4 di slot 5. Jadi kelompok 4 tampil urutan ke-5. Soal 18, ini tipe jebakan bobot nilai. Budi menang di matematika, Ani menang di fisika. Siapa nilai totalnya yang lebih tinggi? Kita buka jawabannya, jawabannya adalah D. Ingat prinsip dasar logika formal. Kalau tidak ada kuantitas atau angka selisihnya, kita tidak tahu apakah keunggulan Budi di matematika sanggup menutupi kekalahannya di fisika. Jadi nilai total tidak dapat ditentukan. Soal 19, soal posisi duduk 7 orang yang kelihatan rumit. Padahal kalau baca petunjuk yang C ini langsung bonus. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah B. Jangan terkecoh sama syarat A dan B di ujung barisan. Yang ditanya cuma posisi C. D di nomor 4 dan C tepat di sebelah kirinya D. Otomatis C di nomor 3. Langsung jawab B tanpa buang waktu. Soal terakhir, 8 orang berpapasan berhadapan di meja bundar. Ini teknik eliminasi pasangan paling simpel. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah D. Dalam meja bundar 8 orang, ada 4 pasang posisi yang saling berhadapan. 3 pasang sudah terisi, A dan E, B dengan F, C dengan G. 2 huruf yang tersisa cuma D dan H. Otomatis D pasti berhadapan dengan H. Jawabannya D. Itu tadi 20 soal penalaran analitis tipe urutan dan posisi duduk. Sukses kita kerjakan.
Kunci utama dari materi ini adalah jangan dibayangin di otak, selalu buat sketsa bergaris atau lingkaran di kertas coretan. Tulis skor di kolom komentar, kalian benar berapa dari 20 soal hari ini. Besok di hari 17 kita lanjut ke penalaran analitis lanjutan, yaitu soal penjadwalan dan pengelompokan tim dengan syarat bentrok yang rumit. Tetap semangat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Adit, terima kasih.